Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Zulfur Bararaswati dengan NRP belakang 027. Mungkin bisa dilanjut ke teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzan dengan NRP 2035221003. Saya Garin Manabi, RP 2035 221 038. Saya Ilmi Alam dengan NRP 044. Saya Sendrika Dwi Pramdita, NRP akhir 045. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil penyuntingan teks atau koreksi dan juga penyuntingan yang telah kami lakukan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh kelompok 5. Mungkin bisa dimulai saja, teman-teman disampaikan sesuai bagiannya masing-masing. Untuk bagian yang pertama, di sini saya akan menjelaskan koreksi pada bagian abstrak. Untuk koreksinya sendiri, pada bagian keyword harus urut sesuai huruf awal abjad. Nah, untuk penjelasannya, dalam contoh jurnal baik nasional maupun internasional, terdapat perbedaan aturan dalam penulisan keyword pada abstrak. Untuk jurnal yang ada pada Sinta menerapkan urutan alfabet pada keyword. Namun, tidak ada aturan tertulis tentang pengurutan alfabet pada keyword abstrak. Nah, ini untuk pembetulannya, karena untuk memudahkan orang-orang mencari jurnal, maka saya urutkan saja sesuai dengan urutan abjadnya. Boleh di next. Mungkin bisa saya lanjut di bagian latar belakang. Di sini eh, ada tidak terdapat penjelasan mengenai Suksesnas menurut hasil Suksesnas tahun 2022. Dengan penjelasan tidak terdapat penjelasan karena hanya mengutip dari data survei yang dilakukan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Suksesnas. Jadi yang datanya itu diolah sama BPS atau Badan Pusat Statistika serta sebagai hasil survei pendukung. Permasalahan dari artikel yang kita pilih seharusnya Suksesnas harus kapital semua karena itu merupakan singkatan, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional. Mungkin untuk pembenarannya seperti di sini, menurut hasil Suksesnas tahun 2022. Selanjutnya ada parafrase dan tambahkan sitasi dengan Susenas. Mungkin di sini bukan Suksesnas itu menjadikan sitasi, tapi BPS yang menjadi sitasi di tahun 2022 karena kita mengambil datanya itu dari eh, BPS tahun 2022. Selanjutnya, di sini ada koreksi dari Rifan yaitu kata menavigasi pada kalimat keempat paragraf dapat diganti dengan menjalani agar lebih mudah dipahami. Dan saya setuju di sini untuk dengan mahir menavigasi itu seharusnya perlu dibetulkan menjadi menjalani agar kalimatnya itu menjadi efektif. Selanjutnya ini ada koreksi dari Rifan juga dari kelompok 5 ini adalah istilah bahasa asing harus dicetak miring. Memang benar ada sedikit eh, kata yang belum kita garis miring pada kata bahasa Inggris. Di sini ada contohnya parenting. Dan untuk pembetulannya seperti ini. Jadi parenting itu atau kalimat yang asalnya dari kata bahasa Inggris itu harus di miring atau ditalik. Selanjutnya ada lagi di latar belakang bagian akhir, kelompok kami belum menuliskan tujuan dari artikel yang kami tulis. Jadi di sini kita hanya sebatas tidak ada kesimpulan dari latar belakang sebelum yang kita tulis. Jadi perlu ditambahkan latar belakang. Jadi pembetulannya di sini berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa pengaruh peran orang tua terhadap resiliensi terhadap kesehatan mental mahasiswa.
Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Kemarin itu di tinjauan pustaka sendiri itu belum digunakan citasi yang baik. Namun setelah dikoreksi sudah kami citasi dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah pada bagian metode penelitian, ada beberapa koreksi. Yang pertama adalah koreksi mengenai salah satu kalimat yang dimana penulisannya itu tidak tepat akibat adanya tanda baca yang tidak diperlukan. Nah, mengenai hal ini saya sudah mengganti kalimat yang memang perlu diganti, yaitu pada kalimat sejak dulu penelitian kuantitatif cukup sering digunakan dalam penelitian sehingga metode kuantitatif dianggap sebagai metode tradisional. Nah, awalnya itu ada titik di setelah penelitian, tapi karena kami rasa itu memang sudah tidak efektif seperti apa yang dikomentari atau oleh Rifan, selanjutnya saya menyuntingnya sehingga menggantinya dengan tanda koma sehingga satu kalimat terakhir itu menjadi satu kalimat saja. Lanjut. Nah, di sini ada salah satu komentar dari Agis Ryan Romanov, di mana beliau mengomentari teks yang kami buat dengan hasil 35 responden, apakah dapat menjadi data representatif mahasiswa se-Indonesia? Setahu saya, jumlah kampus di Indonesia lebih dari 35. Mungkin buat batasan saja lebih kecil seperti Surabaya. Nah, ini mungkin memang benar ya bahwasanya kampus di Indonesia itu sangat banyak dan mahasiswa di Indonesia banyak sekali. Tapi karena memang waktu yang diberikan untuk mengerjakan artikel ini terbatas dan untuk penyebarannya juga tenaga dari kami terbatas sehingga 35 kami hanya mencapai responden sebanyak 35 orang dari beberapa kampus memang berbeda-beda. Nah, kenapa nggak kami sunting menjadi daerah Surabaya aja kayak gitu. Karena kemarin kan posisinya memang kita sudah melakukan penelitian dan tidak mungkin kita mengulangnya karena otomatis satu artikel harus diedit dong dan dari teman-teman yang mengisi pun itu banyak yang dari luar Surabaya bahkan luar Jawa Timur sehingga di sini kami apa ya kami jadikan 35 orang itu ya sebagai sampel sebagai seluruh Indonesia meskipun ya hanya 35 yang mengisi. Begitu aja sih. Jadi ini tetap next. Nah, terus di sini ada komentar dari Astriana Siti di mana adanya kesalahan penggunaan angka di mana uh, di sini kan ada penggunaan angka 2 digit, ada 35 dan juga 20, tapi pada penulisan yang awal itu 20 masih saya tulis dalam bentuk kalimat. Nah, sehingga sudah saya benahi 10. Nah, itu sudah saya benahi menjadi angka mahasiswa dari 10 lebih kampus yang berbeda. Serta ada komen juga mengenai penggunaan bahasa asing bisa di italic, yaitu di bagian variabel. Dan variabel juga sudah saya ganti dengan tanda miring, karena merupakan bahasa asing. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengenai bab hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, ada komentar dari Agit Soen Romanov mengenai tidak ada keterangan pada data dengan angka 8, 10, 11, 12, dan 9 itu apa. Yang sebenarnya angka-angka tersebut menunjukkan hasilnya karena sistem tersebut angka tersebut didapatkan dari sistem scoring sehingga koreksinya yang sebelumnya hanya menjelaskan menggunakan sistem scoring hasil responden menunjukkan bahwa orang tua bla 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 diperbaiki lagi dijelaskan lagi menjadi pilihan jawaban telah dikelompokkan dengan skala pengelompokan yaitu skala 5 sampai 7 poin untuk resiliensi rendah 8 sampai 11 poin untuk resiliensi sedang dan 12 sampai 15 poin untuk resiliensi tinggi. Dengan cara yang sama, jawaban juga dikelompokkan dengan skala pengelompokan untuk jenis pola asuh. Menggunakan sistem scoring, hasil responden menunjukkan bahwa jadi
Sebelumnya, sebelum kalimat menggunakan sistem scoring, sudah ditambahkan kalimat-kalimat yang menjelaskan dapat dari mana sih angka 8, 10, 11, 12, dan 9 tersebut. Next. Yang selanjutnya ada komentar dari Astriana Stiti mengenai jika menggunakan bahasa baku yang benar adalah variabel. Untuk itu, eh, sebelumnya salah, yaitu variable VARIABLE itu menggunakan bahasa asing dibenarkan menjadi bahasa baku bahasa Indonesia yang benar menjadi variabel. Next. Selanjutnya ada komentar dari Salsabila Agnia Kaila mengenai pengelompokannya didasarkan apa ya? Pertanyaannya bagaimana? Pengelompokan tersebut itu sudah terjawab melalui paragraf pertama yang sebelumnya telah ditambahkan karena komentar dari Agit Romanov. Dan untuk metode penelitiannya, mengenai pertanyaannya bagaimana, itu sudah dijelaskan di bagian metode penelitian, sehingga kami rasa tidak perlu ditambahkan lagi untuk menjelaskan lagi, karena sudah cukup terjawab di bagian metode penelitian dan juga paragraf pertama sebelumnya. Next. Pada bagian kesimpulan dan saran, terdapat koreksi, yaitu tidak terdapat keterangan angka persentase pada kesimpulan. Nah, untuk penjelasannya, kesimpulan merupakan implikasi yang dihasilkan dari temuan penelitian. Apakah menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian? Dengan kata lain, kesimpulan adalah garis besar dari hasil penelitian dan lebih menegaskan kembali hasil temuan agar membaca terkesan. Dengan metode yang kami gunakan, bisa ditambahkan presentase sesuai dengan hasil penelitian agar dapat memperjelas atau menegaskan hasil dari penelitian. Boleh di next. Nah, ini untuk pembetulan setelah ditambahkan Mungkin Yang terakhir untuk adalah daftar pusaka. Oke, yang terakhir adalah daftar pusaka. Ini kemarin kami melupakan satu aturan karena diwajibkan menggunakan satu jurnal internasional. Sudah kami tambahkan di tinjauan pustaka, jadi ada total 4 jurnal Indonesia dan 1 jurnal internasional. sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau